usia dini dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan mendukung perkembangan anak usia dini secara optimal. Materi yang kedua yaitu ada manajemen pendirian PAUD. Manajemen pendirian PAUD menurut Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 62 ayat 1 yang menyatakan bahwa satuan pendidikan normal atau non-formal wajib memperoleh izin dari pemerintah atau pemerintah daerah. Dengan adanya penerapan peraturan tersebut, maka pendirian lembaga PAUD harus memenuhi persyaratan serta mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk mendapat izin pendirian. Setelah lembaga PAUD memperoleh izin, maka izin yang dapat diperoleh dapat digunakan untuk memperoleh legalitas atau pengesahan. Legalitas yang dimaksud adalah legalitas keberadaan lembaga pendidikan anak usia dini sebagai proses penyelenggaraan administratif dan pembinaan penyelenggaraan PAUD oleh pemerintah. Oleh karena itu, agar proses tahapan pendirian PAUD berjalan secara efektif dan efisien, maka diperlukan manajemen pendirian PAUD. Nah, dari berbagai literasi dan berdasarkan pengamatan pendirian lembaga PAUD ini, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, konsep dasar manajemen pendirian PAUD ini menjadi hal penting untuk diperhatikan bersama-sama oleh kita semua, baik oleh pemerintah, masyarakat, atau akademisi. Karena lembaga PAUD berhubungan erat dengan masyarakat, dalam pengaturannya harus memiliki badan hukum yang kuat dan memiliki strategi operasional. Yang kedua, pemerintah sebagai pemberi izin. Berdirinya sebuah lembaga dan yang bergerak adalah kita para akademisi untuk mendirikan dan menyelenggarakan lebih banyak lagi lembaga-lembaga PAUD agar merata hingga ke setiap daerah terluar. Kita memperhatikan setiap bentuk dan tahap-tahap dalam prosedur pendirian lembaga PAUD, baik itu pendidikan yang berada di bawah naungan dinas ataupun Kementerian Agama, adalah lembaga yang harus mengacu kepada peraturan pemerintah dan bertujuan membentuk karakter bangsa sejak dini untuk membangun bangsa Indonesia lebih emas. Materi yang ketiga yaitu ada manajemen kurikulum PAUD. Manajemen kurikulum PAUD adalah proses perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi yang digunakan dalam pendidikan anak usia dini untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal bagi anak. Proses ini melibatkan seluruh aspek kurikulum, mulai dari tujuan, metode, materi, dan evaluasi pembelajaran. Manajemen kurikulum PAUD mencakup beberapa tahapan hal penting, diantaranya yaitu yang pertama ada perencanaan. Di dalam perencanaan diantaranya yaitu dengan tujuan pembelajaran, menentukan materi dan kegiatan pembelajaran, memilih metode pembelajaran, dan menentukan alokasi waktu dan sumber daya. Nah, yang kedua ada pengelolaan, diantaranya itu menerapkan kurikulum, mengawasi dan memantau proses pembelajaran, dan yang terakhir untuk mengolah sumber daya. Yang ketiga yaitu ada evaluasi, diantaranya menilai pencapaian pembelajaran, menilai efektivitas kurikulum, dan yang terakhir melakukan perbaikan kurikulum. Diantaranya yaitu memastikan kurikulum PAUD digunakan secara efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pembelajaran dan perkembangan anak, memfasilitasi tujuan pencapaian anak yang telah ditetapkan, mendorong inovasi dan pengembangan kurikulum. Selanjutnya ada prinsip manajemen kurikulum PAUD, yaitu diantaranya berbasis anak, berbasis bermain, berbasis kompetisi, dan berbasis demokratis. Dengan menerapkan manajemen kurikulum yang baik, pendidikan anak usia dini dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan efektif bagi anak untuk mencapai potensi penuh mereka. Materi yang keempat yaitu ada manajemen sumber daya PAUD. Manajemen sumber daya PAUD dalam kaitannya dengan kompleksitas lembaga PAUD, maka yang harus ditentukan terlebih dahulu adalah kelembagaan PAUD. Selanjutnya dalam rangka lebih lanjut sumber daya organisasi, baik manusianya
yang saling menguntungkan. Dengan demikian, yang perlu diperhatikan dalam menjalankan PAUD pertama adalah adanya iklim kerjasama yang sehat, kerjasama antar dua orang atau lebih. Keberhasilan lembaga adalah kerjasama beberapa orang dan bukan atas hasil kerja seseorang maupun kelompok yang mampu kalibat jasa. Yang kedua adalah keadilan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Orang yang merasa diperlakukan tidak adil turun kinerjanya. Rasa tidak adil bisa muncul dalam beberapa peluang, antara lain dengan pengangkatan jabatan yang tidak terbuka atau perbedaan dalam pemberian ganjaran atau reward dan sanksi. Dan ketiga ada